Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Astri Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Anwar Jaka Pratama dengan NPM 20210100277, Arya Irfandani dengan NPM 20210100336, Astri Rahayu dengan NPM 20210100278, Aurora Eka Putri dengan NPM 20210100336, dan Ayuna dengan NPM 20210100234. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang terdiri dari pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Kemudian yang kedua, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Pancasila sebagai nilai bersama, dan yang revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Kemudian diakhiri dengan penutup. Oke, yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga falsafah hidup bangsa Indonesia. Sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun falsafah hidup bangsa. Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham pada kedaulatan rakyat, yaitu negara yang tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat, karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Lanjut kemudian kepada bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila. Di sini saya akan membacakan pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat yang biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan, Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca, yang artinya 5, sila, vokal 1, pendek, yang artinya batu, sendi, alas atau dasar. Sila, vokal pendek, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah dalam istilah Pancasila dengan vokal yang pendek memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanggana bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Kemudian pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, perumusan Pancasila diwakili ketika sidang BPUPKI pertama. Dr. Hajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945,
disahkannya Undang-Undang 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan kenegaraan Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang 1945. Adapun undang-undang terdiri atas dua bagian, yaitu Undang-Undang 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pengertian NKRI. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu wilayah negara kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau dan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, serta didiami oleh ratusan juta penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. NKRI juga merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi pada pasal 18 Undang-Undang 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi syarat pokok berdirinya suatu negara. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Putan Tular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, dan bahasa, namun tetap suatu kesatuan sebangsa dan setanah air, dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan bahasa. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan Indonesia sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragaman, namun keseluruhannya merupakan satu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, 17 Oktober, diundangkan tanggal 28 November 1951, dan termuat dalam Lembaran-Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1951. Pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai nilai bersama. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental merupakan jabaran-jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang 1945. Dan tata urutan perundang-undangan negara menurut nomor 10 tahun 2004. Kemudian nilai praksis. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang.
Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Yang pertama, revitalisasi. Revitalisasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai public discourse, wacana publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemakna Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan yang baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, selanjutnya reaktualisasi. Reaktualisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mardiono menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. 3 tataran nilai itu adalah: yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Kemudian yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataannya sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis ini terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh kewarganegaraan secara perorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas. Dari makalah tersebut, kita dapat menarik kesimpulan Pancasila merupakan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada masyarakat, negara, dan pribadi bangsa Indonesia. NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. NKRI juga dikenal sebagai negara yang mempunyai keberagaman suku, agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam Satuan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Demikian presentasi makalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul Pancasila. Atas nama kelompok saya, kelompok 2, saya mengucapkan kepada Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian makalah ini kurang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.